Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Zahir Johana Ridwan, seorang pustakawan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Agung yang senantiasa mengampuni beragam dosa, membimbing hambanya ke jalan mulia, menebarkan hikmah, memantik makna, memperluas cakrawala. Semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur sekecil apapun karunia terhidang dan menjadi abdi yang selalu bersabar seberat apapun masalah menghadang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua yang saya cintai di jalan Allah, kali ini saya Zahir Johana Ridwan sebagai seorang pustakawan, saya ingin mencoba untuk melihat secara sederhana potret atau landscape perpolitikan kita secara praktis di nasional kita ini, Indonesia ini, dan kemudian juga melihat bagaimana arah dari pertelevisian kita dalam mengabarkan hal itu. Dan saya ingin mengajak kepada kita semuanya mencoba untuk sedikit menggeser pikiran kita untuk melihat besarnya potensi yang ada di tubuh bangsa ini, baik secara nasional dalam konteks geografi maupun juga dalam kaitan psikososial, yang sesungguhnya apabila kita elaborasi dengan cermat, kita akan mampu mengarahkan bangsa ini menuju kepada kehidupan yang jauh lebih bermarwah dan bermartabat. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya beberapa tahun ini mencoba untuk membuka-buka beragam buku dan kemudian juga membacanya, mengelaborasinya, dan juga menonton beberapa tayangan-tayangan yang sempat saya saksikan. Apa yang terjadi dan apa yang tergambar di alam pikiran saya. Saya sebenarnya bersedih melihat negeri kita ini, bangsa kita ini selalu berhadapan dengan satu situasi yang rumit dan sulit. Salah satu sebabnya adalah karena satu kontestasi belum selesai, masuk ke kontestasi berikutnya dalam pemilihan-pemilihan, baik kepala daerah maupun pemilihan secara nasional, baik itu eksekutif maupun legislatif, termasuk pemilihan kepemimpinan nasional. Sebentar lagi, tahun 2024, kita punya agenda yang sangat besar dan biayanya juga sangat besar. Mungkin bisa memakan biaya seratusan triliun barangkali. Apa itu? Kita akan memilih kepemimpinan nasional. Tentu menurut hemat saya, memilih kepemimpinan nasional itu sangatlah penting. Akan tetapi perlu juga untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa jangan seakan-akan kontestasi politik nasional itu seperti mengalahkan semua sumber-sumber daya alam yang ada di luar sana atau di negeri kita, di luar dari perpolitikan nasional, ataukah mengalahkan kecerdasan anak bangsa yang begitu banyak yang bisa merumuskan dan memberi formulasi-formulasi pikiran-pikirannya yang cerdas dalam kerangka mengantar bangsa ini dan masyarakatnya menuju pada kehidupan yang lebih gemilang. Saya mau sederhanakan bahasa ini. Saudara-saudaraku yang diberkahi Allah, apakah elit bangsa dan kita semua, apakah Bapak Presiden, menterinya, para dirjen dan orang-orang yang berada di staf-staf ahli serta semua yang berada di pemangku kepentingan di elit-elit bangsa kita, termasuk anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah, apakah kita mengerti bahwa negeri sebesar Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote bagaikan surga yang Allah tabur di permukaan bumi? Saya percaya Anda semua mengerti. Iya tak? Oke. Artinya apa? Kita sudah diberikan oleh Allah satu anugerah yang boleh jadi Allah tidak anugerahkan kepada negara-negara lainnya. Saya pernah memberikan sedikit gambarannya pada klip-klip yang lalu. Silakan merujuk pada klip tersebut. Saya ingin mencoba untuk memperkaya klip atau pertemuan kita pada kesempatan kali ini dalam kerangka melihat potret bangsa kita. Kita harus menuju kemana? Bagaimana grand design bangsa ini? Saudara-saudaraku yang berbahagia, mari kita lihat apa yang Anda saksikan di televisi kita secara nasional. Iya tuh, kontestasi di 2024 masih jauh. Sekarang saya bicara pada kesempatan kali ini bulan Mei 2022 di Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Anda lihat bulan Mei, Juni, Juli dan seterusnya di tahun ini situasi tanda petik memanas secara politik. Gerilya dari satu
tempat ke tempat yang lain, dari satu tokoh ke tokoh yang lain, dari perpolitikan praktis, pembicaraan antara satu dengan yang lain dan sebagainya. Saya tidak mengatakan itu salah, tidak. Silahkan kita bisa mengungkapkan atau curah gagasan bersama para pakar, elit-elit bangsa dan sebagainya. Silahkan lakukan itu. Tetapi yang saya sedihkan adalah gambaran bangsa ini seakan-akan dari pagi, siang, sore, malam itu terus yang menjadi berita. Saya ingin mengajak elit bangsa dan saudaraku termasuk yang memiliki media, pertelevisian, baik nasional, swasta dan sebagainya. Coba kita berpikir, apakah kita sadar negeri kita ini berada di sesar aktif? Dari Sumatera sampai Papua itu sesar kita aktif. Kalau gerakan kerak bumi itu bergerak sedemikian rupa, kita bisa menghadapi satu gempa yang sangat dahsyat sekali dan bisa terjadi bencana tsunami seperti yang pernah terjadi di Nanggro Aceh Darussalam dan yang pernah terjadi di Palu. Belum juga yang terjadi di Nusa Tenggara Barat dan beberapa tempat yang lainnya. Apakah kita seserius bagaimana masyarakat dan pemerintahan Jepang menangani atau mitigasi bencananya? Kita hanya narasi, begitu terjadi bencana kita pusing semua, turun semua, bergerak sedemikian rupa, rapikan semua kembali bangsa, lalu bergerak seperti sedia kala. Apakah kita punya mitigasi bencana yang disiarkan di televisi nasional tentang bagaimana menghadapi bencana alam, gempa bumi, sesar yang bergerak, gunung meletus, kemudian tsunami dan sebagainya? Kan tidak. Isinya apa? Gerilya politik. Iya tuh. Di Jepang itu hampir setiap saat itu ditayangkan bagaimana mitigasi bencana kalau terjadi tsunami, kalau terjadi gempa. Negeri kita ini potensi gempa besar sekali karena kita bertemu sesar aktif di bawah kerak bumi kita ini. Kenapa kita tidak mencoba melihat itu, bahwa kita punya potensi besar terjadi bencana yang dahsyat, yang kalau itu terjadi baru kita pusing semua. Kenapa tidak pusing sekarang untuk memikirkan itu padahal anggaran kita besar? Saya tahu anggaran kita besar. Iya toh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, itu satu potret yang harus saya gambarkan. Kenapa kita tidak kumpulkan para ahli kegempaan, para ahli tsunami, para ahli gunung meletus, vulkanologi, gunung-gunung berapi dan sebagainya. Coba kumpulkan dan tanyakan kepada mereka, buat formulasi dan rumusan bagaimana bangsa ini harus menghadapi kelak kalau terjadi bencana itu. Yang selanjutnya, saudaraku yang saya cintai, pernahkah kita berpikir serius memanggil para ahli tanah, profesor-profesor, doktor-doktor dalam negeri dan luar negeri, lulusan luar negeri, kita panggil ahli tanah, tanyakan seberapa besarnya potensi tanah dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote yang bisa membantu sehingga negeri ini punya grand design tentang pertanian, yaitu tentang tanaman pangan, tentang biodiversity dan sebagainya. Pernahkah kita mencoba membuat grand design seperti itu lalu kemudian mencoba mengaplikasikan, merealisasikan hal itu? Aneh bin ajaib, tanah kita yang kaya raya ini, Bapak Ibu, para elit bangsa yang saya cintai, aneh bin ajaib, tanah kita yang kaya ini bawang putih kita impor dari luar. Coba ke pasar-pasar, bawang putih itu datang dari impor, dari luar negeri. Ya toh, belum kalau kita bicara yang lain, kedelai bagaimana, ya bagaimana tanaman-tanaman kebutuhan pokok kita yang mestinya bisa hidup dan bisa lestari di negeri ini, tapi kita harus mengimpor itu. Bahkan sebagian saya dengarkan beras juga masih impor sebagian. Coba Anda bayangkan, kan aneh bin ajaib, orang-orang barat itu nyaris tertawa itu. Kenapa negeri sekaya dan seindah potensinya ini, tapi kebutuhan pokoknya semua impor, hampir semua impor. Kenapa bisa begini negeri ini? Ya, tidak bisakah kita buat grand design bangsa ini dengan anggaran yang ada sehingga seperti pada masa zaman pemerintahan Orde Baru itu, ya kan? Kita bisa lihat bagaimana ditata sedemikian rupa, bahkan beras kita ekspor keluar. Yaitu cadangan-cadangan kekayaan alam kita bisa berguna bagi masyarakat di luar. Sekarang kan aneh, justru kita impor dengan anggaran yang begitu besar. Coba tanya ahli-ahli pertanian, tanya ahli tanah kita, tanya profesor doktor yang banyaknya melimpah di negeri ini tentang kekayaan alam itu. Yang selanjutnya saya ingin bertanya, pernahkah kita dan elit bangsa serius mencoba membaca formulasi tentang geostrategis bangsa ini?
4 selat kita besar sekali. Selat Malaka dimiliki bersama Malaysia, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar dilalui oleh jalur internasional perdagangan dari Asia Timur menuju ke Australia, dari Australia ke Asia Timur, dari Asia Timur menuju ke Afrika, ke Eropa, bahkan sampai ke Amerika dan lewatnya hampir semua dia masuk ke Selat Karimata. Selat Karimata antara semenanjung Malaysia dan Kalimantan, situ Selat Karimata turun dekat Singapura, sehingga di Singapura sedikit beberapa waktu kemudian dia lewat Selat Malaka naik ke masuk ke Samudra Hindia. Begitupun kalau dari Eropa dia masuk Selat Malaka sehingga ke Singapura, lalu lewat ke Selat Karimata terus naik sampai ke Cina, Jepang, Taiwan, Korea dan sebagainya. Itu selat milik Indonesia. Iya tuh. Kalau Selat Malaka bersama dengan Malaysia, tapi Selat Sunda murni milik Indonesia, Selat Lombok milik Indonesia, Selat Makassar milik Indonesia, dan itu dilalui jalur internasional ekspor impor. Barang dari Australia kalau mau menuju ke Jepang, Cina dan sebagainya, dia lewat ke Selat Lombok, masuk ke Laut Flores, lewat ke Selat Makassar, naik ke Laut Sulawesi terus ke atas sampai Pulau Palawan, naik terus sampai ke atas. Saudaraku yang dicintai Allah, tidak punyakah kita daya tawar terhadap potensi-potensi geostrategi bangsa itu? Pernah ditanya enggak berapa 17.000 pulau-pulau yang ada di Indonesia besar dan kecil, melihat seluruh potensi geotermalnya, boksit, mangan, timah, minyak bumi, gas alam, kemudian kekayaan hutannya, kekayaan pariwisatanya, ya, teluknya, pantainya, keindahan alamnya, landscape-nya yang begitu menawan dan sangat eksotis. Pernahkah kita berpikir dan membuat grand design tentang bangsa besar ini dan kemudian bagaimana membantu masyarakatnya untuk bisa hidup lebih selaras, sejahtera dan sentosa? Ya kan? Kalau arah perpolitikannya saja dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari pekan ke pekan, isinya terus gerilya politik. Dan orangnya rata-rata itu juga dari partai politik. Iya kan? Bagaimana kita mau membangun bangsa ini? Banyak sekali orang cerdas di luar sana. Banyak sekali orang pintar. Banyak sekali orang yang punya pikiran-pikiran bijaksana dan punya pikiran yang progresif untuk bangsa ini. Tapi nggak kelihatan karena landscape-nya ketutup. Yang kelihatan adalah bagaimana memainkan tanda petik kemampuan narasi perpolitikan nasional yang praktis sekali. Menurut hemat saya ya, silakan kita bisa berdiskusi tentang itu. Tapi sampai detik ini saya belum bisa melihat politik itu dibangun dengan cara membangun kekuatan narasi yang lebih inti, kekuatan narasi yang lebih bisa membuat grand design untuk mengantar bangsa ini menuju kegemilangan yang kita inginkan. Yang ada cuma sekedar narasi saja, bertemu antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya dan sebagainya. Begitu juga gerilya di bawah partai politik dan anak cabangnya semua mengarah ke situ. Karena apa? Karena yang diburu adalah kekuasaan dan jabatan. Saudaraku yang saya cintai di jalan Allah, kekuasaan dan jabatan itu adalah dari Allah. Gampang kalau dia mau memberikannya kepada orang-orang yang dikehendaki, pun gampang kalau Allah mau menariknya dari orang-orang yang dikehendaki. Jangan buru kekuasaan dan jabatan, saudaraku, tapi burulah semua aktivitasmu, pikiranmu, hatimu, jiwamu, langkahmu untuk menjadi amal saleh yang lestari di hadapan Allah kelak ketika engkau berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan dirimu masing-masing. Upayakan pikiran, hati, niat dan kehendak serta kesungguhan kita untuk meraih keridhaan Allah dengan pikiran yang bestari, dengan pikiran yang cemerlang yang Allah hadiahkan untuk kita semuanya. Kalau kita memburu amal salehnya, jabatan, harta, rezeki, potensi-potensi lainnya, Allah akan buka dan Allah akan berikan itu kepada orang-orang yang kadang-kadang kita tidak pernah menyangkanya. Allah berikan jalan itu sebagai hadiah untuk amal saleh. Yang dipikir amal solehnya bukan buru jabatannya, kekuasaannya, siapa yang akan jadi presiden, siapa yang akan jadi menteri, siapa yang akan jadi staf ahli, siapa yang akan jadi duduk di BUMN, duduk di sini, duduk di sana, duduk di sini, duduk di sana. Itu kehendak Allah. Tugas kita bagaimana langkah pikiran dan niat kita amal saleh. Ya Allah, saya persembahkan pikiran, hati dan niatku untuk meraih keridhaan-Mu ya Allah. Engkau tempatkan saya di mana, itu urusan dan kehendak-Mu ya Allah. Kita tidak. Yang kita buru jabatan, kekuasaan, siapa yang nanti jadi presiden, siapa wakil presiden. Akhirnya apa? Bergaduh sedemikian rupa. Di bawah ini sudah
saling membenci, saling mencaci, membuli antara yang satu dengan yang lain, bahkan saling membuka aib. Coba lihat betapa hancurnya narasi-narasi. Saya sebagai orang yang mendalami sastra, sedih Bapak Ibu. Kenapa? Itu saya saksikan. Saya baca itu tulisan di media sosial dan sebagainya. Sepertinya tidak ada marwah bagi bangsa ini. Dengan anak bangsanya yang sudah terpecah antara sana dengan sini dan terus bergaduh dan tidak substantif bicaranya. Itu, saudaraku yang saya cintai, elit-elit bangsa dan kita semuanya. Apakah kita pernah berpikir tentang bagaimana banyaknya anak-anak muda bangsa yang potensial, yang punya kemampuan berpikir dan merumuskan, menganalisis satu masalah dan kemudian merumuskan formulasinya untuk bangsa ini? Pernah, banyak sekali di negeri ini orang-orang cerdas. Tapi kan nyaris tidak kelihatan. Yang kelihatan itu saya banyak menyaksikan di masa-masa yang lalu. Bagaimana orang cerdas terjerat dalam persoalan-persoalan korupsi dan sebagainya. Tapi itu bukan karena kehendaknya sendiri. Ada orang cerdas yang mungkin juga tanda petik dia melakukan korupsi dan sebagainya. Tapi saya harus beritahukan kepada Anda semuanya bahwa persoalan di tubuh bangsa ini adalah setali tiga uang saling baku ikat antara satu dengan yang lain, kepentingan politik dan uang. Itu yang menyebabkan banyak sekali persoalan di mana orang cerdas sulit untuk masuk, untuk memberi warna bagi bangsa ini, karena kebanyakan orang cerdas dan orang-orang yang spiritualis itu menghindar dari cara-cara seperti itu, yang cara-cara seperti itu adalah melakukan upaya untuk bermain dan tanda petik berdagang sapi dalam perpolitikan praktis nasional ini yang banyak dilakukan dan banyak tertangkap oleh komisi KPK itu, ya kan? Yang banyak tertangkap, yang diusut oleh kejaksaan, yang banyak tertangkap, diusut oleh berbagai aparat hukum. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang dalam kalkulasi kehidupan kita memang sudah politik itu sudah bukan politik yang inti yang dijalankan untuk menjadikan semua pikiran dan hati dan niat kita untuk meraih keridhaan Allah, tapi politik yang dijalankan untuk sebuah kekuasaan. Sampai di kekuasaan itu kemudian tanda petik dengan memiliki kekuasaan dan wewenang, orang-orang bisa melakukan banyak hal, termasuk di dalamnya adalah persoalan-persoalan berbagi tanda petik berbagi kursi, jabatan, uang, program, proyek dan sebagainya yang sebagiannya dimanipulasi. Saudaraku, kalau begini potretnya bangsa, jangan pernah berharap kita bisa membawa masyarakat ini sentosa dan bermarwah. Kita akan terus saling membenci dan saling menghancurkan. Panjang sekali kalau saya mau urai ini. Mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk mengurai itu. Bapak Ibu Saudaraku yang saya cintai, terutama elit-elit bangsa, semua saya menyayangi Anda semuanya karena Allah. Karena apa? Kalau kita tidak mencoba berpikir sedemikian cermat dan cemerlang untuk ini, saya khawatir kelak di masa depan, ini bukan sekarang saja, di masa depan itu kasus korupsi itu kan seperti gunung es. Yang Anda lihat di atas itu kecil sekali, yang tertangkap itu, di bawahnya itu seperti gunung es, di bawah itu sangat besar sekali, tapi tidak kelihatan. Saya khawatir kalau cara perpolitikan kita secara nasional sepertinya hanya sekedar narasi kepentingan politik, kekuasaan dan sebagainya, saya khawatir kelak akan masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin nanti masuk ke jajaran, ke elit-elit di pemerintahan, di birokrasi, di dewan dan sebagainya, yang akan ketangkap. Kenapa? Karena memang langkah ini tidak bisa. Saya bingung apakah elit bangsa ini mengerti atau tidak itu. Pernah baca buku Why Nation Failed? Mengapa bangsa itu gagal? Yang ditulis oleh Darren Acemoglu bersama sahabatnya itu. Kalau Anda baca buku itu memberikan pemahaman yang begitu luas, dan bahkan itu sebagian telah terjadi di negeri kita. Why Nation Failed? Mengapa bangsa itu gagal? Dikemukakan secara sangat cerdas oleh beliau itu dalam buku itu. Dan saya percaya Anda semua, apalagi pemerhati, pakar, ahli-ahli perpolitikan nasional dan sebagainya, saya percaya Anda sudah baca itu buku. Saya ditanya orang, kenapa persoalan bangsa tidak bisa selesai? Begitu terus berputar terus seperti marmut yang yang ada di lingkaran yang dia tidak bisa bergerak di situ, terus berputar terus karena dia
menggerakkan kakinya berputar di tengah roda yang berputar, dia tidak bergerak kemana-mana. Bangsa ini kan sepertinya landscape-nya begitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setali tiga uang, kekuasaan politik uang proyek, kekuasaan politik uang proyek, kekuasaan politik uang proyek, kekuasaan politik uang proyek berputar di situ. Kenapa kita tidak buat grand design untuk memberi apresiasi kepada anak-anak muda bangsa yang punya potensi kecerdasan dan sebagainya untuk tampil? Berikan dia biaya untuk sekolah di dalam negerinya atau kirim ke luar negeri. Berikan dia kesempatan untuk berkarya. Kalau dia sudah selesaikan kuliahnya di luar negeri, panggil kembali ke Indonesia, bangun bangsanya. Iya tak? Kenapa tidak buat grand design tentang bagaimana teknologi dan industri kita bangun di bangsa ini? Kenapa tidak buat grand design tentang bagaimana merumuskan tanah-tanah pertanian yang ada di Indonesia supaya jangan terbengkalai tapi kita bangun itu? Kenapa tidak buat grand design bagaimana memakmurkan dan mensejahterakan UMKM di negeri ini yang begitu banyak? Tapi yang terjadi semua berpikir, hampir semua saya amati di televisi, di kanal-kanal yang berbeda, di buku-buku yang saya baca, cara kita berpikir sebagian elit, saya bilang sebagian, saya tidak bilang semua, sebagian elit dan sebagian masyarakat bangsa ini cara berpikirnya adalah kapitalistik. Cara berpikirnya kapitalistik dan liberal. Ini akan menggerus dan membuat bangsa kita berhadapan dengan masalah-masalah yang sangat berat. Kenapa? Karena cara berpikir kapitalistik itu hampir tidak menghasilkan apa-apa, kecuali dia akan naik terus, membesar terus sedemikian rupa, dan kemudian kita lupakan khasanah dan kekayaan lokal bangsa kita yang perlu digali, perlu diberdayakan, dielaborasi. Akhirnya apa? Terlupakan semuanya. Sama seperti di awal tadi saya katakan. Kita melihat haru birunya, kita melihat bergerilyalah tokoh politik dan seterusnya, boleh-boleh saja. Tapi kenapa kita tidak mencoba untuk menayangkan di pertelevisian nasional kita mitigasi bencana? Kalau kelak bencana itu datang, semoga saja tidak. Semoga Allah melindungi bangsa kita. Tapi seandainya bencana itu datang, kita kalang kabut. Kan banyak begitu. Nanti setelah terjadi bencana kita pusing semua, bingung semua. Tak bergerak, selesaikan, lalu biasa lagi. Kenapa tidak mencoba untuk berpikir tentang bagaimana mitigasi bencana? Kenapa tidak mencoba berpikir tentang kekayaan geostrategis kita sehingga kita punya kemampuan untuk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan masyarakat internasional di luar sana? Padahal potensi alam kita adalah maritim ini, di Asia Tenggara ini dilalui jalur-jalur perdagangan internasional. Kenapa kita tidak membangun pendidikan karakter sehingga kita bisa meminimalkan semua bulian, semua caci makian, semua hate speech, kata-kata kebencian yang banyak di media sosial itu? Panggil ahli, panggil motivatornya, panggil ahli psikisnya, kejiwaannya, panggil ahli psikologi sastranya untuk mengupas dan menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana kita bisa bertutur dengan baik, yang punya nilai, yang punya marwah di hadapan Allah. Bukan bertutur di media sosial, segala macam dilaporkan, segala macam digaduh, segala macam saling berperang, saling menista, saling menghina, seperti tidak ada ruhnya lagi kehidupan ini. Kenapa? Karena itu terjadi akibat daripada kita gagal merumuskan satu sistem pendidikan karakter yang menyeluruh. Bagaimana kuatnya media sosial menarasikan kebencian-kebencian antara satu dengan yang lain yang menyebabkan kita kehilangan persaudaraan lagi. Kalau itu sudah terpecah, maka ini pekerjaan rumah yang sangat besar bagi kepemimpinan nasional di 2024 nanti untuk menata ulang kembali persoalan-persoalan ini. Ingat, kehancuran itu bukan cuma dalam konteks bencana alam dan sebagainya, tapi kehancuran psikososial dalam tubuh satu bangsa dan masyarakat tidak kalah dahsyatnya dan bahayanya. Dan itu kita saksikan sekarang. Tidak ada yang bisa membantah itu. Tidak ada yang bisa membantah itu. Saudaraku yang saya cintai, ini semua terjadi karena apa? Karena kita lupa. Saya ingin kasih gambaran sebelum saya akhiri klip ini. Bapak Ibu saudaraku yang berbahagia, rame perpolitikan nasional, diberitakan di televisi-televisi dan sebagainya, dinarasikan segala macam.
Oh ini nanti berpasangan dengan ini, nanti elektabilitasnya bagaimana, yang ini dengan ini, nanti elektabilitasnya seperti apa. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, itu terus diberitakan. Bapak Ibu tahu tidak berapa banyak ton demi ton narkoba dan obat-obatan terlarang yang datang dari luar. Astagfirullah. Menangis sesungguhnya masyarakat dan bangsa ini, Bapak Ibu. Karena itu tadi, arah pikiran kita adalah kekuasaan jabatan, kekuasaan jabatan, kekuasaan jabatan. Kita lupa narkoba berton-ton sudah masuk di Jakarta, masuk di pesisir Sumatera, masuk di Kalimantan, masuk di Sulawesi, masuk di mana-mana dan dikonsumsi oleh generasi bangsa kita. Coba bayangkan ini elit bangsa berpikir nggak kita bahwa kita bakalan runtuh dan hancur? Iya tuh. Kita tengah menghadapi masalah yang terlalu berat dan kemudian yang kita pikirkan adalah sekedar kekuasaan dan jabatan. Lagi-lagi saya selalu katakan, jabatan kekuasaan itu milik Allah. Allah yang akan menyerahkannya kepada siapapun yang dikehendaki dan Allah akan menariknya dari siapapun yang dikehendaki. Tugas kita bukan memburu jabatan dan kekuasaan. Tugas kita memburu amal salehnya dari setiap langkah, upaya dan niat kita untuk membangun kesejahteraan bangsa demi anak bangsamu, demi bangsamu yang bermarwah. Dan itu menjadi tugas kita semuanya. Saudaraku yang saya cintai di jalan Allah, para elit bangsa yang saya sayangi semuanya, dengarkanlah baik nasihat ini datang dari Zahir Jona Ridwan yang menasehati dirinya sendiri dan kepada kita semuanya. Masih maukah kita menerima nasihat? Bangsa kita yang besar ini, geostrateginya, sumber daya alamnya dan semua kekayaan alam yang ada di dalamnya sangat berlimpah. Dan sebagai orang yang mendalami geografi, saya ingin mengatakan tidak ada negara yang dikaruniai Allah sehebat dan sebesar Indonesia ini di luar sana. Silakan Anda sebut, Anda tidak akan menemukannya. Karena ini negeri bagaikan kepingan surga yang Allah tabur di bumi ini. Tetapi masyarakatnya hidup dalam lara dan duka. Akibat apa? Akibat perilaku-perilaku kita yang keliru dan menyimpang. Salah satunya adalah korupsi yang masuk 3 besar di seluruh dunia. Nauzubillah, semua nauzubillah. Kalau kita bisa berpikir untuk umat, untuk masyarakat, pikiran kita, hati kita, niat kita untuk meraih keridhaan Allah, insya Allah nafasmu, jalanmu, langkahmu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang saudara-saudaraku yang saya cintai. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa kita dari kehancuran dan dari segala macam masalah yang begitu berat yang sulit untuk kita lalui dan kita selesaikan. Banyak anak bangsa di luar sana yang cerdas, yang pintar, yang mampu, yang punya kapasitas, punya kemampuan berkolaborasi dan sebagainya. Panggil mereka, wahai para pemimpin bangsa, dengarkan nasihat-nasihat mereka. Karena boleh jadi nasihat anak bangsa yang ikhlas dan cerdas akan membantu bangsa ini keluar dari segala macam masalah-masalah yang berat. Terima kasih. Salam cinta dari Zahir Jona Ridwan, pustakawan, spesialis geografi, sastrawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.